Omset bisnisnya gede banget, tapi laporan keuangannya tidak pernah keluar. Ini penyebab yang sering diremehkan oleh pemilik usaha. Ini terjadi di salah satu klien kami yang memiliki omset 4 miliar setahun. Tetapi selama 1 tahun penuh, tidak pernah ada laporan keuangan yang keluar. Bukan karena tidak sempat, bukan juga karena belum penting, tetapi karena sistemnya memang kacau. Bagian finance menangani banyak job desk sekaligus. Dari pencatatan harian, pembayaran tagihan, pengurusan pajak, sampai dengan pengecekan stok. Semua dikerjakan sendiri oleh satu orang. Akhirnya, laporan keuangan tidak pernah sempat dibuat karena memang tidak mungkin satu orang mengerjakan semuanya. Masalahnya, karena tidak ada laporan, pemilik usaha pun bingung. Selama ini hanya melihat angka omset yang masuk, tetapi tidak tahu sebenarnya usaha ini untung atau rugi. Kemana perginya uang? Barang di gudang masih laku atau sudah jadi beban? Setelah kami melakukan business assessment, kami menemukan beberapa masalah utama. Yang pertama, overstock. Barang terus-menerus dibeli, padahal tidak semua laku. Ada barang yang sudah berbulan-bulan mengendap di gudang. Modal habis di sana, tetapi perputaran uangnya mandek. Yang kedua, struktur organisasi tidak jelas. Orang finance bukan hanya mengerjakan laporan, tapi juga operasional harian dan urusan administratif. Akhirnya, tugas penting malah terabaikan. Pemilik usaha merasa keuangan tidak bisa dipantau, namun tidak tahu harus mulai dari mana untuk membenahi. Yang ketiga, fokus bisnis dan pribadi campur aduk. Beberapa aset dibeli atas nama perusahaan, tetapi dipakai secara pribadi. Keputusan pembelian dilakukan secara impulsif tanpa melihat kondisi keuangan secara menyeluruh. Lama-lama, arus kas perusahaan menjadi tidak sehat, dan bisnis terasa semakin berat. Dari sini kami bantu benahi pelan-pelan. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menyusun ulang struktur organisasi. Kami bantu pisahkan job desk yang selama ini ditumpuk di satu orang, lalu dibuat alur kerja yang lebih terstruktur. Bagian finance hanya fokus pada pencatatan dan pelaporan. Pekerjaan pajak dan administrasi dialihkan ke personal lain. Setelah itu, kami bantu menyusun sistem laporan keuangan yang rutin, mulai dari laporan laba rugi, neraca, hingga arus kas, agar pemilik usaha dapat melihat secara nyata uang tersedia berapa, keuntungan berasal dari mana, beban biaya terbesar di mana, dan kapan harus mulai mengendalikan pengeluaran. Kami juga membantu menganalisis stok mana yang perlu segera diputar, stok mana yang sebaiknya dihentikan, dan bagaimana mengelola pembelian agar tidak sembarangan menambah barang. Perubahan mulai terasa setelah 2 hingga 3 bulan. Laporan keuangan mulai keluar secara rutin setiap bulan. Pemilik usaha mulai memiliki data yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Cash flow mulai membaik karena pembelian lebih terkendali. Dan yang paling penting, kepercayaan terhadap tim mulai tumbuh. Dulu pemilik usaha merasa harus memegang semua urusan sendiri. Sekarang sudah bisa melepas tugas-tugas teknis dan mulai fokus pada pengembangan bisnisnya. Ini bukan hanya soal omset. Banyak bisnis dengan omset besar tetap mengalami kesulitan keuangan. Karena tanpa sistem yang berjalan, bisnis hanya akan terlihat sibuk, tetapi di dalamnya berantakan. Jika saat ini Anda mengalami hal serupa atau belum pernah benar-benar mengecek kondisi usaha Anda secara menyeluruh, kami sarankan untuk mengikuti program Business Assessment dari The Consulting. Melalui assessment ini, kami bantu Anda melihat kondisi bisnis secara utuh, baik dari sisi keuangan maupun secara operasional. Kami akan mengidentifikasi akar masalah yang mungkin selama ini dianggap biasa, padahal sebenarnya menghambat pertumbuhan usaha Anda. Cukup daftar melalui klik yang ada di deskripsi. Karena perlu diingat, bisnis bukan hanya soal produk yang laku, tetapi seberapa sehat cara Anda menjalankannya di balik layar. See you in the next video.